Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rizkan Rusabita dengan NIM D5230060. Dan saya Zara Zaputri dengan NIM D502-359. Di sini kita akan mempresentasikan dari proposal penelitian kita dengan tema simulasi zona bahaya, kebocoran gas beracun, dan kebakaran sistem alat proses pada pabrik pupuk. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan membahas nantinya apa apa saja, mengapa kita melakukan simulasi tersebut. Pertama yaitu dalam industri kimia, eh, itu memiliki berbagai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan proses, yang di mana kecelakaan tersebut berpotensi akan mengakibatkan adanya kebocoran bahan kimia, kebakaran, maupun ledakan. Dari adanya kebakaran dan kebocoran tersebut akan beresiko membentuk zona paparan beracun ataupun dampak yang nantinya akan ditimbulkan, salah satunya itu terpapar gas beracun, gangguan kesehatan pada manusia di lingkungan industri tersebut, terus kerusakan fasilitas dan kerugian ekonomi. Lalu dari uh, dampak yang ditimbulkan tersebut, tentunya kita memiliki keselamatan proses yang nantinya akan disimulasikan menggunakan solver effect. Next, selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah, di mana dari adanya pembahasan penelitian kami itu akan merangkum sebuah masalah yang pertama yaitu terkait karakteristik zona bahaya dan dispersi gas beracun, yang nantinya itu dari zona tersebut itu membentuk membentuk sebuah uh, kondisi atau lokasi yang mana yang ada yang aman, ada yang tidak aman, dan ada pun yang berbahaya seperti itu. Terus uh, yang kedua yaitu terkait skenario dampak yang dihasilkan. Jadi dari zona yang dihasilkan tersebut itu nantinya uh, akan memunculkan skenario dampak yang akan dihasilkan seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu terkait hasil simulasi yang kita lakukan nantinya apakah bakal mendukung upaya mitigasi resiko ataupun keselamatan di lingkungan industri selanjutnya seperti itu. Next terkait tujuan tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini kita mengambil permasalahan-permasalahan yang tadi, lalu kita selesaikan di tujuan penelitian ini. Jadi nanti penelitian ini buat apa sih? Nah, itu dari permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu terkait analisis zona bahaya atau dispersi gas beracun dari akibat kebakaran tersebut ataupun kebocoran yang dihasilkan dengan menggunakan perangkat lunak efek. Jadi nanti kita akan menganalisis zona bahaya mana saja yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan sistem alat tersebut. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu terkait uh, tingkat bahaya yang dihasilkan dari ke kondisi tersebut itu nanti akan menentukan mana zona yang terdampak. Jadi dari zona yang terdampak hasil simulasi nanti kita ini ada tiga jenis zona, yaitu yang di mana yang pertama zona aman, zona yang selanjutnya yaitu zona sedang, dan yang terakhir yaitu zona bahaya, di mana nanti zona bahaya ini akan bahkan bisa menimbulkan kematian seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu terkait perbandingan, apakah nantinya dari hasil simulasi kita ini bakalan benar-benar bisa digunakan sebagai mitigasi resiko ataupun peningkatan keselamatan di lingkungan industri di selanjutnya. Dan next untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam pemodelan dispersi gas berbahaya, integrasi human tenability time, dan perbandingan efek dengan aloha sebagai referensi keselamatan proses. Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan mitigasi risiko, zona evakuasi, dan prosedur tanggap darurat di lingkungan industri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung perkembangan analisis konsekuensi kecelakaan berbasis simulasi numerik di bidang teknik kimia. Selanjutnya, ada urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini penting dilakukan karena kebocoran gas beracun dapat menghasilkan zona bahaya yang cukup luas dan berdampak pada area di sekitar lokasi kejadian. Di sisi lain, kebakaran pada sistem alat proses juga berpotensi menghasilkan gas-gas beracun yang membahayakan keselamatan pekerja. Sementara itu, informasi mengenai luas area terdampak, pola dispersi gas, dan waktu aman untuk evakuasi masih relatif terbatas, khususnya pada industri pupuk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai area terdampak serta estimasi waktu evakuasi yang aman untuk mendukung mitigasi resiko. Selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini menggunakan konsep konsekuen analisis atau analisis konsekuensi untuk memprediksi dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kecelakaan industri. Untuk kasus kebocoran gas beracun, digunakan teori dispersi gas dan klasifikasi zona bahaya berdasarkan tingkat paparannya. Sedangkan untuk kasus kebakaran digunakan konsep toxic release fractional effective dose atau FED dan human tenability time untuk mengetahui kemampuan manusia dapat bertahan terhadap paparan gas beracun. Konsep-konsep ini yang nanti akan menjadi dasar dalam proses simulasi dan analisis penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Peneliti pertama dilakukan oleh Kinci dan Akman pada tahun 2022 yang membandingkan metode Aloha dan Dow CEI yang hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan amonia, maka zona bahaya yang terbentuk juga semakin luas. Kemudian, penelitian oleh Hostika membahas tentang human tenability akibat paparan gas toksik kebakaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai FED sebesar 1 menjadi batas ketika seseorang mulai kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, penelitian oleh Novrika Sari menemukan bahwa model gas berat menghasilkan area risiko yang lebih besar dibandingkan model Gaussian. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Wei yang menunjukkan bahwa peningkatan intensitas kebakaran dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi CO sehingga kondisi berbahaya yang dapat terjadi lebih cepat. Dari beberapa penelitian ini masih ada hal-hal yang belum dikaji dan nantinya akan menjadi dasar penelitian ini. Selanjutnya ada research gap yang akan disampaikan oleh teman saya. Ya, untuk di research gap ini ada tiga gap atau capaian, yaitu yang pertama terkait analisis perkembangan model zona kebocoran. Jadi, yang peneliti sebelumnya itu menggunakan Aloha, nanti kita akan menggunakan sulfur effect, di mana nantinya apakah dari Aloha maupun efek ini akan dibandingkan, apakah nantinya hasilnya akan sama atau jauh lebih baik, nanti akan dilakukan seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait menganalisis perkembangan dalam pemodelan kebocoran yang dispersi gas berbahaya yang nantinya akan diintegrasikan melalui human tenability time. Jadi waktu manusia dapat bertahan atau waktu manusia bisa dalam keadaan aman seperti itu nanti akan juga dibandingkan dari solver effect yang kita lakukan dengan solver Aloha yang juga nanti akan kita lakukan maupun dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nanti akan digunakan sebagai referensi dalam keselamatan proses. Dan untuk gapnya yang terakhir yaitu terkait belum, jadi dari penelitian yang akan kita lakukan nanti belum tersedianya antara pendekatan yang komprehensif nih melalui dua sumber resiko utama. Jadi dalam industri pupuk itu nanti akan ada uh, beberapa kejadian yang akan kita simulasikan seperti itu. Next, selanjutnya terkait metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian ini kita mengambil 4 metode yang dimana yang pertama yaitu terkait studi literatur. Jadi nanti untuk studi literatur ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan teori yang berkaitan dengan kebocoran maupun kebakaran alat proses uh, dari konsekuensi analisis maupun toxic release-nya seperti itu. Dan melalui jurnal, buku maupun peralatan standar internasional lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data sekunder, di mana data yang digunakan nantinya meliputi sifat fisik, sifat kimia, maupun data meteorologi lainnya. Dan data-data tersebut nantinya akan diperoleh juga dari dokumen teknis, literatur, maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Next, selanjutnya terkait simulasi numerik. Nanti untuk simulasi numerik ini, metode yang digunakan, jadi kita bakal menggunakan beberapa software, yaitu yang pertama kayak software efek maupun software Aloha, nanti akan mensimulasikan nih resiko dari adanya uh, kecelakaan kerja ataupun kejadian dari kebocoran gas maupun kebakaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir konsekuensi analisis. Untuk konsekuensi analisis ini digunakan untuk mengevaluasi dampak dari kecelakaan terhadap manusianya. Jadi untuk manusia dan lingkungan sekitar zona bahaya tersebut nanti akan disimulasikan, dianalisis bagaimana tingkat paparan gas beracunnya ataupun parameter keselamatan lainnya seperti IGL ataupun FID lainnya. Next, selanjutnya terkait proses penelitian. Untuk proses penelitian ini uh, ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu terkait pengumpulan data, di mana data ini nanti dibutuhkan
untuk meliputi sifat fisiknya, kimianya, data-datanya, serta spesifikasi teknisnya seperti itu. Terus yang tahapan kedua yaitu terkait penentuan skenario kecelakaan. Untuk penentuan skenario kecelakaan ini eh, kita itu mensimulasikan seperti kebocoran dan kebakaran yang kita ambil itu eh, dalam kondisi buruknya terlebih dahulu atau worst case worst case skenario-nya. Jadi kondisi terburuknya dulu baru nanti dalam kondisi operasi normalnya. Jadi kita bandingkan antara yang buruk dan yang normalnya seperti apa, seperti itu. Terus yang tahapan selanjutnya terkait pemodelan simulasi. Jadi untuk pemodelan simulasi ini kita nanti akan menggunakan dua software yaitu software Efek dan software Aloha. Dan eh, dari pemodelan simulasi ini nanti kita akan memodelkan zona mana ataupun penyebaran gas berbahayanya itu sampai mana saja seperti itu. Terus yang tahapan selanjutnya yaitu terkait analisis dispersi. Untuk analisis dispersi ini eh, apa ya, kayak seperti menganalisis pola penyebaran gasnya. Jadi kayak polanya itu melalui apa saja, contohnya kayak kecepatan angin, terus atmos konsentrasinya ataupun jarak dari sumber kebocoran atau kebakarannya tersebut. Terus nanti hasilnya akan menghasilkan zona bahaya yang terbentuk yang tadi sudah saya jelaskan ada 3 zona seperti itu. Terus untuk tahapan selanjutnya terkait analisis dampak. Untuk analisis dampak di sini kita mengevaluasi dampak dari paparan adanya gas beracun ataupun hasil kebakaran tersebut. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu terkait rekomendasi mitigasi risiko. Untuk rekomendasi ini kita melakukan simulasi ini itu karena tujuannya untuk menyusun rekomendasi mitigasi selanjutnya. Jadi kayak kita menyusun rekomendasi mitigasi risiko atau sistem evakuasi ataupun peningkatan keselamatan untuk jangka industri selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada novelty. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini tuh terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis risiko kecelakaan di industrinya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, analisis kebocoran gas beracun, kebakaran, maupun human tenability time-nya itu masih dilakukan secara terpisah. Sedangkan pada penelitian ini, seluruh aspek tersebut tuh dianalisis dalam satu kerangka konsekuen modeling yang terintegrasi. Selain itu, penelitian ini juga itu melakukan perbandingan hasil simulasi menggunakan software efek dan Aloha, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan hasil yang diperoleh dari kedua software tersebut. Terus dengan pendekatan itu diharapkan evaluasi risiko yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan lebih representatif terhadap kondisi nyata di industri pupuk. Nah, dari kebaruan yang ditawarkan tersebut, terdapat beberapa luaran yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama ada artikel ilmiah yang nantinya hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk artikel ilmiah yang nanti akan dipublikasikan baik jurnal internasional maupun nasional. Selanjutnya ada peta zona bahaya. Peta zona bahaya ini dapat menunjukkan area terdampak akibat kebocoran gas beracun maupun kebakaran. Selanjutnya ada estimasi waktu evakuasi. Luaran ketiga ini diharapkan mampu menganalisis human tenability time bagi para pekerja. Selanjutnya ada rekomendasi keselamatan proses. Pada rekomendasi keselamatan proses ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dapat digunakan sebagai dasar mitigasi risiko dan perencanaan tanggap darurat. Yang terakhir ada model simulasi. Model simulasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam analisis risiko industri. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan tadi, penelitian ini berfokus pada analisis zona bahaya, kebocoran gas beracun, dan kebakaran sistem alat proses pada industri pupuk menggunakan pendekatan konsekuen analisis. Melalui simulasi dengan menggunakan software efek dan Aloha, penelitian ini nantinya diharapkan mampu mendukung adanya tingkat peningkatan keselamatan dalam lingkungan industri melalui analisis konsekuensi kebocoran dan kebakaran alat di industri secara komprehensif. Berikut adalah referensi sumber penelitian dari penelitian terdahulu. Demikian presentasi proposal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.